Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Miss. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Miss. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ibu sehat aja ya, Nak. Walaupun kita dalam keadaan masa pandemi ini, kita mesti sehat semua ya. Ibu akan kirimkan dulu link absennya ya. Bentar ya. Nanti isi absen linknya itu selama 1 menit ya. Nih, Ibu sudah kirim. Sudah diisi absen Sudah, linknya Bu. ini. Oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelasnya, Hadi. Saya persilakan. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana, apakah kalian melakukan semua aktivitasnya itu walaupun hanya di rumah saja? Seperti apa aktivitasnya yang kalian lakukan selama di rumah saja itu? Saya, Bu. Oke, Mbak Hadi, saya persilakan di Ibu persilakan. Adapun berbagai macam aktivitas atau kegiatan yang saya lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama, saya melakukan segala hal-hal yang berkaitan dengan akses mobilitas di luar itu melalui rumah. Misalnya seperti belajar dari rumah, seperti saat ini kan kita sedang belajar biologi dari rumah. Kemudian ketika keluar rumah saya menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terus, apakah ada keluar ini dari tubuh kalian itu seperti keringat atau apa gitu? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, ada kan? Nah, itulah yang disebut dengan sistem ekskresi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama itu mengetahui sistem ekskresi, pengertian dari sistem ekskresi. Yang kedua, mengetahui organ-organ dari sistem ekskresi itu terkhusus pada organ kulitnya. Dan yang terakhir itu mengetahui gangguan atau kelainan pada organ kulit dalam sistem ekskresi. Nah, marilah kita mulai dengan share screen video ini. Nah, kita akan mempelajari tentang sistem ekspresinya ya anak-anakku. Terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Oke. Halo, apa kabar semuanya? Baik saja? Nah, kalau kalian baik-baik saja, alhamdulillah sehat selalu ya anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai pada materi kali ini, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Jadi anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ialah yang pertama itu mampu mengetahui dari pengertian sistem ekskresi itu tersebut. Yang kedua itu ya adalah mampu mengetahui organ-organ atau alat tubuh yang diperlukan untuk sistem ekskresi itu. Yang kita pelajari sekarang ini adalah organ pada kulit. Yang terakhir itu adalah gangguan dan atau kelainan dari sistem ekskresi itu pada organ kulit tersebut. Pengertian dari sistem ekskresi itu adalah sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini bisa berupa karbon dioksida atau CO2, urin, urea,
keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik atau racun. Jika tidak dibuang, segala zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ngomong-ngomong ini, soal sistem ekskresi ini, organ-organ apa saja sih yang sebenarnya berperan dalam proses ini, khususnya ini terhadap pada manusia? Nah, jadi organ-organ pada sistem ekskresi ini setidaknya ada 4 organ yang berperan dalam proses pembuangan atau ekskresi pada tubuh manusia, yakni ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Namun sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni pada organ kulit, yakni di organ luar pada sistem ekskresi itu tersebut. Kulit merupakan organ bagian terluar dari tubuh. Jadi kulit itu berfungsi ya. Yang pertama, untuk melindungi tubuh dari kerusakan fisik seperti gesekan, panas, atau zat kimia. Yang kedua, kulit itu juga menjaga tubuh agar tidak banyak kehilangan air, yaitu dengan mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, kulit itu juga selalu menerima rangsangan mekanis dari luar tubuh. Hal inilah yang menyebabkan kulit selalu memperbarui sel-selnya karena setiap hari jutaan sel-sel kulit rusak atau mati. Selain itu, kulit itu juga mempunyai peranan penting dalam mengekskresikan zat-zat dalam bentuk keringat. Struktur dari bagian kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua adalah dermis, dan yang terakhir adalah hipodermis atau yang disebut dengan subkutan. Yuk anak-anak, kita akan membahas yang pertama kali itu adalah epidermis. Epidermis itu adalah lapisan terluar dari tubuh kita yang terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama adalah lapisan tanduk, yakni lapisan terluar epidermis yang tersusun atas sel-sel mati yang selalu mengelupas. Dan yang kedua adalah lapisan Malpighi, yakni itu terletak di bagian bawah lapisan tanduk yang tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen. Secara spesifiknya, lapisan epidermis itu terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama adalah stratum corneum, di mana lapisan kulit mati yang selalu terkikis. Yang kedua adalah stratum lucidium, di mana tempat terjadinya proses keratinisasi yang terlihat jelas sekali di telapak tangan dan kaki. Yang ketiga adalah stratum granulosum atau lapisan granula, yang tersusun atas banyak keratinosil yang bermigrasi dari lapisan spinosum. Yang keempat adalah stratum spinosum, yang tersusun atas keratinosit yang mensintesis protein keratin. Dan yang terakhir adalah stratum germinativum atau stratum basal, yakni sebagai sel induk dari lapisan epidermis karena di lapisan inilah terjadi proses pembelahan sel-sel kulit terus-menerus. Selanjutnya kita membahas tentang dermis atau kulit janggat. Dermis atau kulit janggat itu terdiri dari kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang berfungsi untuk menghasilkan keringat dan bermuara pada pori-pori kulit. Yang kedua adalah kelenjar minyak atau glandula sebasea yang menghasilkan minyak untuk melembabkan rambut. Yang ketiga adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh sel-sel. Serta yang keempat itu adalah ujung-ujung saraf yang terdiri dari ujung saraf peraba dan ujung saraf perasa. Saraf peraba itu merasakan suatu berupa sentuhan, tekanan, nyeri, dingin, dan panas. Sedangkan pada saraf perasa merasakan kasar atau halusnya sesuatu. Dan yang terakhir adalah folikel rambut yang berfungsi untuk produksi minyak dalam memproteksi permukaan kulit, memfasilitasi pembaruan rambut, juga meregenerasi kulit dengan cara menyediakan sel penyimpanan. Dan yang terakhir adalah hipodermis atau subkutan yang berada di lapisan paling dalam. Nah, fungsinya itu sebagai melekatkan kulit dengan otot atau tulang, menyuplai pembuluh darah, mempersarafi kulit, dan yang lainnya. Nah, di dalam hipodermis itu terdapat jaringan lemak yang disebut dengan adiposa yang berfungsi untuk menjaga tubuh tetap hangat dan sebagai cadangan makanan. Sekarang anak-anakku, kita akan menjelaskan tentang proses terjadinya itu pengeluaran keringat. Nah, proses pengeluaran keringat itu diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus itu menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja untuk mempengaruhi kelenjar keringat. Hipotalamus mendapatkan rangsangan, misalnya itu berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, dan diteruskan oleh simpatetik dan kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah, dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Nah, seperti ini ya nak, proses keringatnya itu keluar dari kulit itu. Lihat baik dari tanda membuat merah.
Nah, Sekarang kita masuk pada bagian akhir dari materi kulit, yakni gangguan atau kelainan pada organ kulit. Yang pertama itu adalah jerawat, di mana penyebabnya itu disebabkan oleh aktivitas kelenjar minyak atau sebum yang berlebih, adanya gangguan pada proses pengelupasan kulit, serta adanya bakteri di permukaan kulit. Gejala dari jerawat itu, yang pertama, munculnya benjolan kecil berwarna kemerahan atau kuning yang mengandung nanah. Yang kedua, sensasi panas atau rasa terbakar akibat adanya peradangan. Yang ketiga adalah timbul rasa gatal pada benjolan. Jadi pencegahan dari jerawat itu ya pertama itu membersihkan rias wajah sebelum tidur, menghindari penggunaan pakaian yang terlalu ketat, menghindari produk kosmetik yang mengandung minyak, menjaga kebersihan tubuh dengan selalu mandi setelah beraktivitas. Yang kedua adalah biang keringat atau ruam, di mana penyebabnya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah iklim, di mana cuaca atau suhu lingkungannya itu panas dan lembab. Yang kedua adalah aktivitas fisik, di mana kita melakukan olahraga atau pekerjaan yang berat. Yang ketiga adalah kepanasan, di mana penggunaan pakaian itu kita tuh terlalu tebal. Nah, gejala dari infeksinya itu yang pertama tuh muncul bintil-bintil merah, rasa gatal yang makin bertambah sehingga rasa itu sakit. Yang ketiga itu adalah nanahnya itu keluar dari bintil dan benjolan. Pencegahannya itu yakni menjaga kebersihan, yakni mandi dan berganti pakaian setelah beraktivitas. Yang kedua, gunakan pakaian yang longgar. Ketiga, penggunaan krim yang efektif pada bagian kulit yang mengalami gatal-gatal dan iritasi. Ketiga adalah panu, di mana penyebabnya itu adalah infeksi jamur Malassezia yang mengganggu pigmen kulit sehingga timbul bercak dengan warna yang lebih terang ataupun lebih gelap pada kulit. Faktor-faktornya itu keringat berlebihan, malnutrisi, kulit yang berminyak, serta sistem kekebalan tubuhnya itu melemah. Gejalanya itu yang dialami itu gatal ringan, terasa kering dan mungkin bersisik, serta kulit menebal. Pengobatannya itu bisa dilakukan dengan terapi anti jamur dalam bentuk lotion, krim, dan sampo. Pencegahannya itu yang pertama itu menjaga kebersihan kulit agar tidak lembab dan perkuatkan sistem imun pada tubuh. Keempat adalah kusta, di mana penyebabnya itu disebabkan oleh bakteri Bifidobacterium leprae, di mana menular dari satu orang ke orang lain melalui percikan cairan dari saluran pernafasan pada saat batuk atau bersin. Gejalanya itu yakni mati rasa di kulit, muncul lesi pucat, berwarna lebih terang dan menebal di kulit, serta otot melemah, yang utamanya pada otot kaki dan tangan. Jadi pengobatan dari kusta atau lepra ini menggunakan obat antibiotik dengan jenis, dosis, dan durasi yang berbeda-beda, di mana itu dari 6 bulan hingga 2 tahun. Arigatou gozaimasu. Oke. Ya tahu kan bukan bagaimana itu proses keluar keringat itu dari kulit kita kan? Dan Ibu akan jelaskan satu lagi tentang gangguan pada organ kulit, yaitu ada kutu air. Kalian pernah kan mengalami kutu air itu kan? Nah, Bu. Semuanya. Pernah, Bu. Oke. Itu kutu air itu berasa itu letaknya di mana seringnya? Sela-sela jari kaki, Bu. Nah, penyebabnya itu apa? infeksi parasit, Bu. Betul sekali. Jadi, penyebab kutu airnya itu disebutkan oleh infeksi parasit atau yang kita itu infeksi jamur. Jadi kelompok Dermatophytes. Nah, jenis jamurnya itu bisa itu Trichopiton rubrum, Trichopiton interdigital, dan Epidermophyton floccusum. Nah, kutu airnya itu dapat menular ya. Dan penularannya itu dapat terjadi melalui kontak langsung dengan penderita kutu air atau kontak dengan lingkungan dan benda yang terkontaminasi seperti handuk, lantai, sepatu, ataupun pakaian kita maupun kaos kaki yang sering kita pakai itu. Nah, beberapa faktornya itu disebabkan yang pertama. Nah, kondisi kakinya itu sering berkeringat. Nah, siapa kondisi kakinya sering berkeringat itu coba? Siapa? Ayo ngaku. Ayo ngaku siapa? Nggak ada yang ngaku ya, malu ya semuanya ya. Yang kedua itu melakukan aktivitas di tempat umum tanpa menggunakan alas kaki. Nah,
Seperti tempat kolam renang itu seringkali kita berenang itu bukan? Atau yang satu lagi pernah atau sering bertukar pakai barang pribadi, seperti kaos kaki lagi kan, sepatu. Siapa yang pernah pakai sepatu abangnya itu tiba-tiba tuh atau sepatu kakaknya tiba-tiba, tanpa dicuci lagi sepatunya. Oke, jadi gejala kutu airnya itu seringnya itu berada di kaki, di sela-sela kaki kita. Nanti menyebar ke area kulit kaki lainnya itu seperti kuku, telapak, punggung, dan sisi samping kakinya itu. Jadi kulit air ini juga disebabkan munculnya itu karena kulit kaki itu terasa gatal, terbakar, kering itu pecah-pecah. Nah, dan juga kemerahan. Jadi pengobatannya itu sebenarnya itu banyak ya, menggunakan krim seperti Calpanax sama Fluidermnya kan. Jadi ada juga obat tradisionalnya. Tahu kan obat tradisional apa? Udah pada tahu obatnya? Nggak tahu. Ayo, yang jawab mana nih? Nggak ada yang jawab. Nggak tahu. Obat Air tradisionalnya panas, apa? Bu. Hah? Salak. Salak, Bu. Itu obat yang modern. Obat tradisionalnya, Ibu kasih tahu ya. Pakai jeruk nipis ya, Bu. Nah, itu bisa, tapi kan nggak semua itu cocok gitu pada kulit kan. Nah, Iya, Bu. itu ada di salah satu bahan dapur kalian itu apa? Itu udah petunjuk. Garam. Oke. Enggak. Kunyit, Ayo, Bu. apalagi itu bahan dapur. Bawang merah, bawang putih. Oh, bawang putih. Karena bawang putihnya itu mengandung ajoine, yakni senyawa organosulfur yang berpotensi mengobati tinea pedis atau kutu air. Gitu, Nak. Jadi pada tahun 2000 dalam Journal of the American Academy of Dermatology membuktikan manfaat bawang putih itu dalam pengobatan tinea pedis itu dalam waktu jangka pendek, di mana sebanyak 47 tentara yang didiagnosis itu mengalami infeksi jamur kaki dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok itu diminta untuk mengikuti perawatan berbeda, yakni mengoleskan 0,6% ajoine, 1% ajoine, dan 1 terbanifen atau obat untuk infeksi jamur selama 1 minggu sebanyak 2 kali. Hasilnya itu menunjukkan adanya proses pemulihan lebih cepat dengan urutan 1% ajoine, 1 terbinafein, dan 0,6 ajoine. Nah, ya tahu kan hasil seperti apa kan? Jadi bawang putih itu mengandung ajoine, ya, yang berfungsi, yang senyawa organosulfurnya itu berpotensi mengobati kutu air. Oke, sekarang Ibu akan mengirimkan LKS-nya. Bentar ya, Nak. Iya, Bu. Oke. Walaupun ini dalam bentuk kelompok, tapi tetap kerjakannya individu ya. Jadi Ibu bisa tahu informasinya apa-apa saja dari yang kalian jawab. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Wah, anak-anak cantik dan tampan ini. Ya Allah, geremnya Ibu nih. Makasih Ibu yang paling manis. Ibu yang paling manis kan? Nah, Ibu kirim ya. Lihat di grup ya, Nak. Oke, Bu. Jawabnya per individu walaupun dalam bentuk kelompok, oke? Oke, Bu. Nah, Ibu sekarang beri waktu selama 10 menit untuk menjawab itu semua. Silakan ya, Nak. Biar kalian nggak bosan, Ibu hidupkan lagu ya, biar
biar semangat kalian. Makasih, Bu. Biar semangat anak-anakku sekalian ini, biar apa? Semangat belajarnya, oke? Oke. Baik, Bu. Oke, semangat ya. Diskusinya nih. Adi, dijawab Adi. Jangan tengok aja. Iya, Bu, lagi dijawab ini, Bu. Oke. Yang lain jangan lupa dijawab juga, nak. Iya, Bu. Hmm. Masih ada yang terkendala, jangan apa soalnya, nak? Enggak, Bu. Enggak. Alhamdulillah nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Ibu senang kali lihat muka kalian yang senang bahagia kayak gini. Tinggal 30 detik lagi. Udah siap semua jawabannya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Baiklah ya. Sekarang Ibu memanggil dari kelompok 1 perwakilannya. Itu jawaban nomor 1. Itu yang terdiri dari Adi Hartono, Sri Rahayu, Lailatul Husna, Yunda Bella Angka, dan Fadilah Khairani. Nah, siapa yang mau maju dulu? Siapa yang mau Saya, menjawab Bu. dulu? Oke. Saya, Bu. Baik, pada Hadi, Ibu persilakan ya, nak. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari soal pertama, yaitu tentang setelah mengikuti pelajaran penjas, yakni bermain sepak bola, terus pada laki-laki, ia bermain baseball, dan pada juga anak perempuan.
kelas 11 MIA 1 langsung mengikuti pelajaran matematika di kelas apa yang harus dilakukan agar terhindar dari biang keringat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu terlebih dahulu apa akar permasalahan dari teks ini gitu. Nah, dalam hal ini kan sebenarnya harus dilakukan upaya pencegahan agar tidak terhindar dari biang keringat seperti itu. Biang keringat itu merupakan salah satu bentuk kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi, terutama pada organ kulit, di mana gejalanya itu adalah adanya ruam-ruam ataupun seperti ruam-ruam kemerahan yang ada pada kulit si penderitanya. Nah, itu disebabkan karena setidaknya ada 2 faktor. Yang pertama itu karena terlalu tingginya suhu tubuh sehingga kulit tidak mampu menyeimbangkan kondisi panas tubuh sehingga tubuh memberikan respon adanya ruam-ruam kulit tadi seperti yang tadi saya jelaskan. Dan yang kedua adalah karena tidak adanya sterilisasi ataupun kebiasaan yang cukup signifikan dari si penderitanya untuk menjaga kebersihan. Lantas langkah efektif yang dapat dilakukan untuk bisa mencegah penyakit ataupun kelainan biang keringat ini adalah yang pertama, banyak meminum air putih. Ya, jadi setelah selesai olahraga itu kita harus bisa menurunkan suhu tubuh dengan cara banyak meminum mineral dan juga untuk terhindar dari dehidrasi. Dan yang kedua itu adalah kita harus bisa menjaga kebersihan. Artinya kalau misalnya sudah selesai olahraga itu ya kita gantilah pakaian kita, jangan kita pakai yang udah basah kena keringat kita sehingga nanti akan banyak tumbuh bakteri-bakteri yang merugikan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa juga membatasi pergerakan kita atau aktivitas kita ya dengan cara misalnya tidak berolahraga ketika di panas terik matahari. Ya, jadi berolahragalah di waktu-waktu yang tepat, misalnya seperti pada pukul 7 sampai dengan lebih kurang di bawah pukul 10. Nah, itu kan mataharinya kan sangat bagus ya untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D yang bisa bermanfaat untuk tubuh seperti itu. Terima kasih Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Jawabannya sangat bagus sekali ya, Adi Hartono. Ibu sangat suka dengan jawabannya, Nak. Ya, baiklah. Sekarang yang nomor 2, yang diwakili oleh kelompok 2, di mana anggotanya itu Nur Amelia, Lisa Lestari, Cintani Ayu, Muhammad Syariah, dan Sandra Dawi. Siapa yang mau jawab nomor 2? Perwakilannya, Nak. Nah, ada ini, yang dari nomor 2, kelompok 2. Saya, Bu. Nah, pada Nur Amelia, Ibu persilakan, Nak. Iya, Bu. Jadi kan yang pertanyaan kedua itu apa yang sebaiknya dilakukan agar terhindar dari iritasi kulit dan ruam akibat pengeluaran keringat yang terlalu banyak. Nah, secara nggak langsung Ya. terdengar suara saya, Bu? Dengar. Kuat cara ya, Pak. Nah, secara tidak langsung pertanyaan ini berkaitan dengan penyakit biang keringat. Nah, bagaimana cara menghindari penyakit biang keringat ini? Cara pencegahannya itu dapat dilakukan dengan menjaga kulit tubuh kita agar tetap dingin dan sejuk. Kemudian menggunakan sabun yang berbahan dasar lembut dan tidak mengandung parfum. Kemudian dapat dilakukan dengan menghindari mengenakan pakaian tebal, ketat saat cuaca sedang panas. Kemudian selalu menyeka keringat yang menumpuk setelah berolahraga atau beraktivitas dan tidak disarankan ketika siap berolahraga dalam keadaan masih banyak berkeringat untuk mandi. Namun tunggu sampai keringatnya menjadi kering baru boleh mandi. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Nak. Jawabannya benar-benar sangat bagus ya, Nak. Terima kasih, Nur Amelia. Sama-sama, Ibu. Sekarang yang nomor 3, yang dari kelompok 3, yakni Lutfia Ananda, R.A. Nurul, Sareni, Nova, dan Sally. Siapa yang menjawab nomor 3? Perwakilannya saja, Nak. Yang dari nomor 3. Lutfia mau menjawab, Nak? Atau yang lain? Dari kelompok. Baik, di sini dengar ya, Nak, suaranya. sebelumnya via
Sebelumnya minta izin ya Bu, matikan kamera ini bener, jaringannya bener nggak stabil banget. Nggak apa-apa, Nak. Halo? Masih info ya. Halo, Oh, halo. ya. Jadi, jadi apakah pemakaian parfum dan deodoran setiap hari aman? Iya aman, padahal kita tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Nah, untuk pemakaian parfum setiap hari itu tidak masalah ya, walaupun kita tidak melakukan aktivitas yang berlebih. Karena pemakaian parfum bisa meningkatkan percaya diri kita sebagai daerah tropis memang dalam apa ya, dalam segi bau tubuh gitu, karena di Indonesia umum ya, itu memang, orang Indonesia memiliki bau tubuh yang khas sehingga, walaupun tidak melakukan aktivitas yang berlebih, itu, ada gitu ya, ada juga tercium bau tubuh itu sehingga pemakaian parfum itu, mungkin bisa meningkatkan percaya diri pada seseorang gitu, dan disarankan sih lebih baik, memakai parfum yang, non alkohol ya, karena itu lebih, selain bisa digunakan untuk ibadah, itu juga lebih aman sih. Karena, pernah waktu itu saya, dapat informasi bahwasanya parfum yang beralkohol itu kurang bagus gitu untuk tubuh kita, begitu. Jadi, untuk pemakaian yang kedua, untuk pemakaian deodoran setiap hari, itu tidak masalah ya, karena, pemakaian deodoran bukan hanya untuk menghilangkan bau, tapi juga, saya lihat di TV Bu, itu juga ada fungsinya untuk untuk biar nggak hitam ketiaknya gitu, biar, Ya. Juga biar tetap segar setiap hari, seperti itu. Jadi pemakaian deodoran tiap, hari atau, setelah mandi pada setiap hari itu tidak masalah dan, itu aman sih Bu, begitu pendapat yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, Bu Fiananda. Jawabannya benar-benar bagus sekali ya, Nak. Itu memang udah keseharian kita tuh ya. Seperti Indonesia itu baunya benar-benar khas sekali ya. Gitu baunya. Gitu. Ibu boleh nambahkan Bu? Boleh Adi, boleh. Ya Bu, boleh. Terima kasih Bu. Saya ingin menambahkan jawaban dari Via tadi. Jadi benar ya untuk bisa menambah kesegaran kita setiap hari itu bisa dibantu dengan menggunakan deodoran atau parfum. Nah, ada sebenarnya alternatif lain yang berkaitan dengan parfum atau deodoran itu kita menggunakan parfum alami misalnya seperti itu. Misalnya kayak penggunaan Canadium cananga ya, misalnya kayak bunga kenanga. Nah, itu caranya lah sangat mudah sekali, tinggal kita tumbuk terus ditambah dengan beras yang telah kita lumatkan dengan air. Setelah itu nanti tinggal dioleskan aja ke ketiak kita. Gitu dibiarkan lebih kurang 10 atau mungkin 30 menit ya. Setelah itu nanti membuat ketiak kita itu akan menjadi lebih harum. Kenapa? Karena khasiat dari bunga kenanga itu bisa memperkecil pori-pori dari ketiak kita, juga memberikan aroma khas yang menarik gitu ya dari ataupun bisa menetralisir aroma yang tidak baik dari ketiak kita. Jadi ada kayak alternatif parfum alami gitu Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Ibu juga baru tahu loh, Nak, itu pakai parfum alami loh, Nak. Jujur, Ibu. Baru tahu. Nanti mungkin Ibu akan coba ya. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 4 ya, yang dari kelompok 4 yang terdiri dari Rauda, Adinda, Ani, Syarah, dan Reni. Tapi Ibu lihat ini semuanya nggak ada ini ya, Kak. Nah, cuma satu orang saja nih, Adinda nih. Adinda mau menjawabnya, Nak? Perwakilan dari kelompok 4. Nanti nggak ada lo nilainya lo, Nak. Apa nggak dengar ini? Adinda, ku sayang. Mana anakku nih sebiji? Ya ada kah? Oke lah. Nah, sekarang yang mau jawab nomor 4 siapa? Dari kalian yang mau menjawab. Tapi jangan yang tadi udah jawab ya. Kayak Adi, Via, Amel. Jangan jawab lagi. Yang belum lah, yang belum. Mana nak? Mana-mana nih orangnya di semuanya nih.
Laila mau jawab nomor 4, Nak. Nggak ada yang mau jawab ini. Ibu sedih loh, Nak, kalau nggak ada yang mau jawab, Nak. Kayak gini, Nak. Ya sudah saya, Bu. Adil lagi. Baiklah, Nak. Ya, persilakan, Nak. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari soal yang keempat, di mana soalnya itu adalah coba identifikasi penyebab dan juga bagaimana cara mengatasi dua kelainan pada kulit yang ada di ini ya, di LKPD yang sudah Ibu share. Nah, menurut dari hasil identifikasi kelompok saya, untuk kelainan kulit yang gambar pertama itu adalah terjadinya penurunan pigmen warna kulit. Kenapa? Karena bisa dilihat ya ada bagian yang asimetris antara yang sebelah kanan, sebelah kanan itu kan agak lebih gelap, sedangkan yang sebelah kiri itu kan agak lebih cerah ya. Jadi kayak ada penurunan gradasi pigmen kulit. Nah, itu penyebabnya adalah karena seringnya terpapar sinar UV ataupun karena pengaruh genetik sehingga adanya penurunan kualitas dari pigmen kulit itu. Nah, adapun cara mengatasinya itu adalah yang pertama bisa dengan dari dalam, artinya mengonsumsi banyak bahan makanan yang mengandung air seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun bahan-bahan tambahan yang bisa meningkatkan kadar pigmen melanin kulit. Dan yang kedua adalah dengan cara eksternal, yaitu memakai pelembab atau sunscreen seperti itu agar tidak mendapat pengaruh negatif dari paparan sinar UV. Nah, yang gambar kedua itu menurut hasil diskusi kami sama seperti soal yang pertama, yaitu ruam-ruam kulit karena adanya biang keringat. Biang keringat ini sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi dapat terjadi karena adanya peningkatan suhu tubuh yang berlebih, karena adanya aktivitas yang berlebih. Nah, jadi cara mengatasinya sama seperti yang telah kami paparkan tadi di awal, yaitu banyak minum air putih untuk bisa menurunkan suhu tubuh dan juga mencegah dehidrasi. Yang kedua, menjaga kebersihan. Dan yang berikutnya adalah menghindari aktivitas yang kurang normal, misalnya seperti beraktivitas dengan paparan sinar UV yang kurang baik ya, misalnya paparan sinar UV yang terjadi di atas pukul 10 misalnya, ataupun pada pukul di atas pukul 12 sampai menjelang sore, itu kan paparannya kurang baik sehingga dapat menyebabkan berpotensi begitu terindikasi adanya biang keringat seperti gambar yang kedua pada soal nomor 4 ini. Terima kasih Ibu, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih banyak ya, Adi. Jawabannya sangat bagus sekali ya, Nak. Jadi, Ibu dapat menyimpulkan dari informasi yang kalian sudah jawab. Jadi, yang pertama itu, permasalahannya itu yang pertama, biang keringat. Gejalanya disebabkan adanya ruam-ruam. Nah, sebabnya itu karena faktornya itu, yang pertama, terlalu suhunya itu tinggi. Ya, yang kedua itu sterilisasinya itu kurang, menjaga kebersihan itu kurang. Jadi langkah efektifnya itu banyak meminum air putih ya, seperti Adi bilang. Terus menjaga kebersihan itu dengan mengganti pakaian kita atau mandi juga. Dan juga membatasi aktivitas di tempat yang terkena sinar mataharinya. Seperti Adi bilang dari pukul 7 sampai pukul 10. Karena itu sangat bagus ya, itu menari paparan sinar mataharinya. Gitu, nah. Karena menyerap vitamin D-nya itu sehingga tuh kulit kita sangat tertutup. Yang kedua itu soalnya yang terhindar dari iritasi kulit dan ruam. Jadi pencegahannya itu suhu tubuh kita tuh tetap dingin dan lembab, menggunakan sabun yang kurang dengan alkoholnya itu yang terus menghindari namanya dari sinar paparan matahari, terus menjaga kebersihannya, dan juga tidak disarankan keluar rumah itu keluar rumahnya itu dengan sinar mataharinya itu terik sekali. Yang ketiga itu adalah penggunaan deodoran dan parfum. Nah, memakai parfum itu sebenarnya itu tidak masalah ya, seperti Via bilang, karena dapat meningkatkan kepercayaan diri kita ya, Nak. Karena di daerah Indonesia itu kan gimana ya, bau kecapnya itu baunya sangat bau khasnya kali kan, jadi begitu.
Jadi penggunaan parfum setiap hari itu tidak apa-apa, asalkan parfumnya itu mengandung bahannya itu non alkohol seperti yang Nanda bilang. Karena kalau parfum yang mengandung alkohol itu kurang bagus ya nak dalam kesehatan kita nih, apalagi kesehatan kulit kita. Nah terus yang deodoran, pemakaiannya itu sebenarnya juga sama seperti dia bilang, itu dapat menghilangkan bau. Terus yang maaf ya ibu juga bilang nih, biar enggak ketiaknya itu hitam, terus tetap segar gitu. Terus Adi juga akan juga menambahkan alternatif lainnya itu dengan menggunakan parfum alami, yaitu bunga apa tadi? Bunga kenangan ya nak. Nah, dengan cara ditumbuk Iya, bunga Bu. kenangannya itu dengan apa tadi nak? Tumbuk dengan Beras yang sudah dilumatkan dengan air. beras yang sudah dilunakkan dengan air, terus diletakkan ke tiak itu selama 10 sampai 30 menit. Begitu. Terus yang terakhir yang seperti Adi bilang itu penurunan pigmen warna kulit. Yang pertama jawabannya penurunan pigmen warna kulit atau kusam, karena itu yang sebelahnya itu. Jadi penyebabnya itu ada dua. Yang pertama itu sinar UV dan faktor genetik. Nah, jadi cara mengatasinya itu mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah-buahan dan sayuran. Terus pemakaian sunscreen, tapi jangan pemakai sunscreen itu berlebihan ya nak, itu sangat bahaya juga. Nah, yang kedua adalah biang keringat seperti di nomor 1 jawabannya. Nah, seperti itu ya nak. Jadi bisa disimpulkan ya, sistem ekskresi itu adalah siapa yang mau jawab apa? Menyimpulkan semua dari materi ini kali ini. Siapa yang mau jawab? Ayu, bisa kah Ayu? Ibu. Bisa menyimpulkannya nak? Baik, Jadi Ibu, mau saya coba. menyimpulkan dari materi yang kita pelajari kali ini ya nak. Baik, Ibu. Nah, oke. Suaranya kurang kuat itu nak, apa memang gitu suaranya? Sudah dengar, Bu? Oh, sudah dengar. Oke. Nah, Silakan ya. baik, adapun kesimpulan kita pada hari ini yaitu hari ini kita mempelajari mengenai sistem ekspresi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu berbagai macam gangguan dari sistem ekspresi tersebut. Nah, salah satunya yaitu ada tadi jerawat, kemudian ada biang keringat atau ruam, kemudian ada panu, kemudian ada kutu air, nah kemudian juga ada tadi kulit belang. Nah, jadi dari gangguan tersebut, contohnya tadi itu biang keringat, kita di situ dapat mengetahui cara pencegahan biang keringat seperti yang telah dijelaskan kawan-kawan kita tadi. Nah, jadi salah satu pencegahannya itu yaitu kita bisa menjaga kulit tubuh kita ini agar tetap dingin dan lembab. Nah, kemudian menggunakan sabun yang berbahan dasar lembut dan tidak mengandung parfum. Nah, kemudian menghindari mengenakan pakaian yang ketat. Nah, kemudian selalu menyeka keringat yang menumpuk setelah berolahraga ataupun beraktivitas. Nah, kemudian tadi ada yang seperti dijelaskan Adi mengenai identifikasi gambar. Salah satunya itu ada kulit gelap. Nah, itu disebabkan oleh terpapar sinar matahari. Nah, jadi kita untuk mengatasi itu semua, kita bisa menjaga tubuh kita agar tidak terpapar sinar matahari secara langsung gitu, Bu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Ayu. Kesimpulannya juga sangat bagus kalian nak. Jadi sebelum kita tutup pada materi ini, Ibu akan mengasih tahu tugas kalian. Tugasnya itu harus berupa mind map yang mengenai tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh organ kulit dalam sistem ekskresi serta solusi dari penyakit-penyakit tersebut. Selain yang dari Ibu paparkan dalam video ya nak. Jadi tahu tugasnya harus berupa mind map ya mengenai penyakit organ dari sistem ekskresi itu pada kulit ini serta solusinya. Baik, Bu. Tapi selain dari video itu, oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Ketua Kelas Adi. Saya persilakan ya, Nak. Baik, Bu. Untuk mendapatkan
mendapatkan berkah dari pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah. Sekarang Ibu tutup terlebih dahulu mengucapkan alhamdulillah ya Rabbil alamin semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tapi jangan lupa ya, itu tugasnya dikumpul minggu depan ya, Nak. Nanti Baik, Ibu. dikirim ke grup WhatsApp supaya Ibu bisa menilainya. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, Ibu. See you. Arigatou gozaimasu.